Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pernah dengar tentang Satrio Piningit? Sosok yang muncul sekali, menerangkan kegelapan zaman. Tapi apa sebenarnya ramalan terakhirnya? Nah, kamu bakal tahu jawabannya di video ini. Bayangin, kata Satrio itu jelas. Pahlawan, ksatria gagah berani. Tapi apa itu piningit? Dari akar bahasa Jawa piningitan, yang artinya tersembunyi atau dikurung. Jadi kalau digabung, Satrio Piningit ini ibarat pahlawan super yang sengaja ditahan dulu. Disembunyikan, sampai saatnya dunia benar-benar butuh pertolongan. Mengapa dia dikurung? Konon, kalau keluar terlalu cepat, energi supernya malah akan memicu kehancuran yang lebih besar. Rasanya kayak melepaskan naga ke ladang karet. Lalu siapa yang menyembunyikannya? Beberapa versi cerita menyebut dewa-dewi Jawa kuno. Ada juga yang bilang, leluhur Bali ikut campur. Bahkan ada yang menambahkan roh nenek moyang di candi. Prambanan jadi rantai gaib untuk mengunci kekuatannya. Nah, disinilah letak daya tariknya. Dia bukan sekadar legenda biasa, tapi simbol harapan dan juga peringatan. Kalau kita terlalu cepat memaksakan perubahan, bisa jadi bencana yang datang justru lebih dahsyat. Kalau naik ke rak buku Keraton Solo, kamu bakal nemu naskah babat tanah Jawi. Ada beberapa bait yang menyebut jubah putih berkilau. Keris menyala seperti mentari pagi. Muncul di tengah guntur perang. Tanggal pastinya. Beberapa salinan manuskrip menyebut angka Saka 1550-an yang kalau dikonversi sama kalender Masehi, kira-kira era abad ke-16. Pas Mataram Islam jaya di bawah Sultan Agung. Dalam puisi kuno, rembulan purna meredup di ufuk timur. Semburat putih berpadu darah, seorang terpendam bangkit menantang gelap. Di dalam pralambang, ada simbol keris bertangkai, naga dan bintang 7 sudut. Ini loh, lambang langka yang cuma dipakai raja-raja besar di Jawa. Makin bikin merinding. Naskah-naskah itu konon disimpan di petilasan. Di ruangan tersembunyi, di bawah pelataran candi, hanya orang-orang terpilih boleh lihat. Kesannya eksklusif, mistis, dan tentu aja bikin penasaran. Kalau beneran Satrio Piningit itu nyata, di mana jejaknya sekarang? Satu, ramalan kelahiran, mimpi ikan terbang. Bayangin nenek buyut Satrio Piningit tiba-tiba bermimpi. Di sawah, ikan-ikan melompat tinggi sampai menembus awan. Dalam budaya Jawa, ikan itu lambang kekayaan dan air kehidupan. Kalau ikan terbang, artinya alam sedang kacau. Air tidak lagi di tempatnya. Mengapa ini mistis? Karena mimpi itu dikaitkan sama hari kelahirannya. Katanya, pas lahir, selang beberapa menit, langit memerah seperti dibakar. Seakan menyambut kehadirannya. Ada sensasi merinding. Bayangin seorang bayi yang baru menangis, tapi langit di atasnya nangis darah. Momen kelahiran bukan cuma soal tanggal dan waktu, tapi peristiwa kosmik yang sekilas mengumumkan, hei, dia bukan bayi biasa. 2. Tanda-tanda besar, gerhana ganda dan erupsi merah. Nubuat menyebut awan darah menutup cahaya kedua bulan. Artinya, 2 kali gerhana bulan terjadi berurutan. Pas cahaya rembulan tertutup kabut kemerahan. Di era modern, ini terjadi saat debu vulkanik atau polusi ekstrem memantulkan sinar merah. Kenapa menakutkan? Karena dalam tradisi, 2 gerhana beruntun itu pertanda ketidakseimbangan. Alam lagi protes, manusia lagi banyak dosa. Ramalan selanjutnya, topeng merah menyambut ksatria. Maknanya, letusan gunung yang semburannya bercampur abu pekat dan sinar lembayung. Merapi jadi pusat cerita karena letusannya sering dianggap suara sang bumi. Lalu apa hubungannya?
gerhana ganda, plus erupsi merah jadi kombinasi sempurna. Dua elemen langit dan bumi bersatu sebagai panggilan terbesar untuk Satrio Piningit. Satu, kalimat utama dalam naskah kuno. Saat cakrawala terbakar di utara dan lautan menangis di selatan, ksatria terpendam akan menuntun kita keluar dari kegelapan. Cakrawala terbakar di utara bisa diartikan bencana industri, kebakaran hutan, atau konflik geopolitik di belahan utara. Lautan menangis di selatan bisa diartikan tsunami, kenaikan permukaan air, atau banjir masif yang membuat air seolah bersedih. Apa sih tepatnya menangis itu? Gelombang raksasa atau hujan deras yang tak kunjung henti? Dua, interpretasi zaman now. Banyak pakar spiritual dan peneliti iklim mengaitkan itu dengan krisis iklim global. Arti utara terbakar ialah hutan Amazon dan Siberia kebakaran hebat. Gas rumah kaca memicu suhu ekstrem. Arti lautan menangis ialah es di kutub mencair. Kenaikan air laut mengancam pulau-pulau kecil. Kalau nubuat ini nyata, Satrio Piningit bakal muncul bukan cuma untuk berperang, tapi juga untuk menyeimbangkan elemen air, api, tanah, dan angin. Seakan menyadarkan kita, perubahan iklim adalah panggilan bagi pahlawan sejati. Bayangkan pahlawan muncul bukan cuma bawa keris, tapi solusi untuk seluruh umat manusia. Banyak ahli spiritual dan peneliti tradisi Jawa menghitung lewat posisi rasi bintang, weton, hingga siklus gerhana. 1. Kombinasi gerhana. Gerhana matahari cincin diprediksi terjadi 2030 di Asia Tenggara. Lalu tak lama disusul gerhana bulan total di akhir 2030. Dua peristiwa langit ini menyerupai gerbang kosmik yang disebut nubuat sebagai momen pintu antara dunia terang dan gelap terbuka. Bayangkan pas hari gerhana, kamu lagi di puncak bukit. Apakah kamu siap menyaksikan kedatangan Satrio Piningit? 2. Perhitungan Jawa kuno. Berdasar naskah Mataram, tahun kelipatan 34 setelah siklus matahari mencapai titik X, menandai kelahiran kembali pahlawan. Jika hitung-hitungnya benar, tahun 2027 sampai 2028 jadi titik puncak energi. Dan 2029 sampai 2030 saat manifestasi fisiknya kemungkinan besar terlihat. 3. Countdown dan persiapan. Dari sekarang hingga 2027, kita punya kurang dari 2 tahun untuk meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan. Menurut some spiritual circles, 1 Mei 2027 jadi hari di mana perakiraan awal suara gemuruh gaib bakal terdengar di dataran tinggi. Tanda pintu mulai terbuka. Satrio Piningit bukan hanya soal ksatria datang dengan pedang menyala. Ramalannya syarat makna mendalam. 1. Persatuan umat. Nubuatnya muncul kala dunia terpecah, konflik. Ini jadi pengingat. Kita lebih kuat bila bersatu, bukan individualis. Saat orang enggan kerjasama, Satrio Piningit muncul sebagai simbol kebersamaan yang wajib dibangkitkan kembali. Pernah nggak kamu ngerasa lelah karena berjuang sendirian? Bisa jadi itu alarm bahwa sudah saatnya solidaritas kembali diperkuat. 2. Tanggung jawab terhadap alam. Utara terbakar, selatan menangis. Ramalan ini kayak tamparan keras soal krisis iklim. Pesannya jelas, kita mesti jaga hutan, kurangi sampah plastik, dan hemat energi. Setiap plastik yang kamu buang sembarangan adalah tanggung jawabmu dan mungkin bagian dari nubuat Satrio Piningit. 3. Keberanian mengambil tindakan. Banyak orang tahu masalah global, tapi berapa banyak yang benar-benar bertindak? Ramalan ini menuntut aksi nyata, bukan cuman like di media sosial.
Setelah nonton video ini, apa satu tindakan positif yang bakal kamu lakukan hari ini? Jadi, itulah ramalan terakhir Satrio Piningit yang bikin merinding. Perpaduan nubuat kuno, tanda-tanda alam, dan kebutuhan zaman akan penyelamat. Kamu siap menyambut atau masih skeptis? Like video ini jika kamu merinding. Komentar pendapatmu tentang Satrio Piningit. Subscribe untuk video misteri, sejarah mistis, dan ramalan selanjutnya hanya di Warisan Cakrawala TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap jaga hati serta pikiranmu terbuka. Karena rahasia terbesar bisa datang dari tempat paling tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.